Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyimpulkan apa yang sudah saya pelajari dari training yang saya ikuti bersama lembaga pelatihan Well Done Skills dengan trainer yaitu Coach Abdillah dan Coach Iqbal. Dari dua sesi di pagi dan siang hari saya coba simpulkan. Yang pertama dari Coach Dila, di mana saya mendapatkan ilmu betapa pentingnya kita melakukan sebuah presence, di mana kita harus tenang, harus rileks, menarik nafas, mengkondisikan diri kita sebelum kita melakukan sesi coaching. Kemudian kita juga harus mengetahui di mana posisi kita. Apakah kita ini seorang trainer? Apakah kita ini seorang konsultan? Apakah kita ini seorang coach? Sehingga kita tidak terjebak oleh situasi yang dihadapi oleh atau permasalahan yang dibawa oleh klien gitu ya. Atau kalau jangan sampai kita menjadi seorang Superman sehingga kita berusaha menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh klien. Karena pada intinya mungkin klien itu datang kepada kita hanya ingin mencari teman bicara saja, karena solusinya juga mereka sebetulnya lebih tahu karena bidangnya itu lebih mereka kuasai. Intinya seperti itu. Kemudian ketika kita menjadi seorang coach yang baik, maka penting bagi kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Tentunya kemarin disampaikan ada beberapa tahap kita sebagai pendengar aktif. Kemudian kita juga belajar bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa menemukan kata kunci dari percakapan atau dari masalah yang sedang mereka hadapi. Sehingga dari mana kita tahu masalah yang dihadapi ini, misalnya dengan kata-kata yang sering mereka ulang atau kata-kata kiasan yang mereka ungkapkan gitu ya. Kemudian atau bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa unik yang mereka ungkapkan. Nah, ini atau kata-kata yang ujung-ujungnya tapi. Nah, ini yang kata-kata tapi ini biasanya ujung-ujungnya justru malah inti dari permasalahan yang mereka sedang hadapi. Nah, ini kita harus peka gitu. Kita harus bisa membaca bahasa tubuh ke klien kita gitu. Nada suara mereka gitu. Sehingga kita bisa mengetahui ini masalah sebenarnya ada di mana gitu. Ini penting bagi kita untuk sehingga kita juga bisa memberikan percakapan yang nyambung gitu, atau supaya tidak muncul kebuntuan, kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Nah, kemarin juga di pelatihan diajarkan ada sekitar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan powerful sehingga kita tidak terhenti obrolannya, sehingga kita bisa memancing minat si klien ini untuk mengungkapkan semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Tentunya harus dibangun dengan kedekatan dulu gitu ya. Posisi kita harus rileks, harus santai, kita juga berbicara tidak tegang gitu. Justru kalau kaku malah kita tidak bisa menjadi seorang coach yang baik, terlalu kaku gitu ya. Friendly aja biasa gitu. Nah, kemudian kita juga harus menghindarkan 3 buah kondisi ketika kita sedang menggali atau mendengar pemaparan dari klien kita. Misalnya kita tidak boleh terburu mengejas gitu atau buru-buru memberikan asumsi-asumsi gitu. Kita kosongkan pikiran kita. Kita dengarkan saja. Atau bahkan kita tidak boleh memberikan mengasosiasikan, membanding-bandingkan gitu ya. Ini nanti akan menutup yang ingin mereka ungkapkan ini justru akan menjadi tertutup gitu ya. Kemudian dari sesi yang disampaikan oleh Coach Iqbal kemarin, alhamdulillah saya juga bisa memperoleh pencerahan bahwa intinya kita harus fokus pada orang yang kita hadapi, bukan pada masalah atau solusi yang hendak kita cari. Karena terkadang solusi itu bukan ada di kita, ada di klien sendiri, atau mungkin tidak perlu dipecahkan karena solusinya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang keduanya sesi siang harinya saya dapat ilmu dari Coach Iqbal gitu tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika menghadapi klien itu, yaitu dengan presence.
harus rileks lagi, harus tarik nafas lagi, mengatur nafas lagi. Ini penting. Ini jarang saya lakukan gitu di apa di dalam kegiatan saya ketika menerima orang yang berkonsultasi. Kemudian penting juga bagi kita menyamakan frekuensi. Kalau bahasanya Coach Iqbal di mana di slide-nya itu match and mirror gitu, match and mirror. Jadi kalau sudah satu frekuensi udah mirip, atau kita ceritakan juga kasus-kasus lain yang mirip dengan kasus itu gitu. Sehingga mereka ini merasa oh iya ya, oh gitu, sama ya gitu. Jadi kita harus tertarik, merasa betul-betul tertarik dengan masalah yang sedang mereka ungkapkan gitu ya. Atau kita juga bisa pancing dengan magic word, dengan magic word, sehingga si klien ini magic word, magic moment, dengan magic moment, kemudian dengan pola-pola bahasa yang sekiranya menarik untuk mereka berbicara lebih panjang gitu. Nah, bagaimanapun juga si klien ini atau kita biasanya nih hidup dalam kondisi dikuasai oleh alam bawah sadar kita. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya si klien ini gitu. Bagaimana caranya? Kemarin juga diajarkan oleh Coach Iqbal bahwa kita penting sekali untuk bisa mengakses alam bawah sadar ini dengan kata-kata emosional, dengan mengingat-ingat masa lalu gitu ya, pengalaman-pengalaman orang lain gitu ya, atau dengan negatif comment, dengan embedded question gitu ya, penekanan-penekanan, kata-kata penekanan atau pengulangan-pengulangan informasi yang mereka berikan gitu. Ini penting sekali untuk kita sampaikan gitu ya. Atau untuk mengaktifkan untuk melewati critical factornya itu kita bisa menggunakan storytelling atau pengandaian gitu. Nah, ini penting sekali untuk kita sehingga kita bisa masuk ke alam bawah sadar klien dan kita akan mudah mengarahkannya. Jadi di akhir sesi kita harus bisa mengarahkan dengan kapan, kira-kira baiknya bagaimana ya Pak, berikan dia pilihan-pilihan gitu sehingga dia tidak merasa digurui oleh kita. Berikan juga pertanyaan-pertanyaan jawabannya iya 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 sampai terakhirnya baru kita putuskan dengan sebuah penekanan solusi gitu ya. Nah, inilah yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin itu, betapa kita harus menjaga kontak mata, kemudian menemukan kata kunci gitu ya, menjalin kedekatan dengan customer, dengan klien gitu, sehingga kita bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa menjadi seorang coaching yang baik bagi orang yang tengah kita hadapi gitu. Tentunya dengan tetap rileks dan santai sehingga mereka merasa menjadi memperoleh sahabat dan pendengar yang baik. Itu yang saya peroleh dari pelatihan kemarin. Terima kasih Coach Iqbal dan Coach Dila atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.